Salam, selamat pagi, selamat hari Senin, selamat hari reformasi. Opung Partuko Busi pada hari Senin ini, tepatnya 31 Oktober 2022, mengucapkan sekali lagi selamat hari reformasi. Sebelum kita beraktivitas atau melakukan kegiatan kita pada hari Senin ini, secara jelas Opung Partubusi minta maaf pada hari kemarin, tepatnya Minggu, tidak memberikan siaran channel karena lagi di perjalanan pulang dari Bonani Pasogit mau ke Medan. Di perjalanan sehingga karena lelah tertidur di jalan dan tidak terkejar untuk subuh di Medan. Untuk itu mohon izin, mohon maaf, karena biasanya setiap pagi Opung Partubusi selalu membaca firman Tuhan untuk kita dengar melalui channel YouTube-nya. Untuk itu mohon maaf, beribu maaf. Saat ini kita akan mulai dengan membaca, bernyanyi, dan juga berdoa. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian HKBP 837, Sadahuta Nama Cayuli. Sadahuta nama Cayuli, sabuloni tondita doi, bagas ni debata amai, di parade dina monangi, sogo di surgui, sai pajupang rohita disi, sogo di surgui, sai pajupang rohita disi. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih karuniamu, karena Tuhan membangunkan kami dari tidur kami, memberikan napas kehidupan dan memberikan kesempatan untuk beraktivitas. Bapa di sorga, pada hari Senin 31 Oktober 2022 ini, tepat pada hari reformasi buat Negara Kesatuan Republik Indonesia, kiranya Tuhan berkatilah kami senantiasa. Bapa di surga, sebelum kami membaca, mendengar firman Urapi, berkati kami terlebih dahulu, agar kami kudus dan dapat melakukan firman-Mu sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 16. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang be male nasida, dang be mawas, dang be ditinggang lasniari nasida, manang di namoho pe ido sahana. Di dalam bahasa Inggris kan, never again will they hunger, never again will they thirst, the sun will not beat open them, nor any searching heat. Amin. Di dalam bahasa Indonesia, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu,
pada hari Senin yang sungguh sejuk di pagi ini, dan pikiran kita sudah mengakhiri bulan Oktober, tepatnya 31 Oktober, dan berhari reformasi. Untuk itu Opung Partuko Bosi mengucapkan selamat berhari reformasi. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan dan nyanyian kita tadi sangat relevan dengan hari reformasi. Mengapa? Karena firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 16 ini menubuatkan tempat yang kekal atau yang abadi. Mengapa? Dasarnya ada pada firman ini. Dikatakan kalau kita runut, ada 3 hal yang akan kita lihat dalam firman Tuhan ini. Pertama, dikatakan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. 2 hal ini kita ketahui. Kalau dikatakan mereka tidak menderita lapar, jika kita tidak lapar, berarti kita akan senang untuk berkreasi, senang untuk bekerja, senang untuk berbuat sesuatu. Firman Tuhan yang pada saat ini, di zaman now ini, kita harus bersyukur dan berdoa. Karena apa? Karena kita dijanjikan tidak lapar lagi. Betulkah itu? Ini tergantung kepada orang per orang, atau kita katakan tergantung kepada pribadi. Kalau kita dapat sungguh-sungguh, dapat serius, dapat disiplin bekerja, maka imbalannya kita akan memperoleh berkat untuk kita nikmati dalam kehidupan. Jadi kalau kita bekerja gigih, disiplin, serius, jujur, maka hasilnya akan kita peroleh. Berarti memang betul kalau sudah memperoleh hasil, kita akan tidak lapar. Sebagai contoh, kalau kita mengolah pertanian, kita olah dengan baik, dengan tekun, kita tanami, kita siangi, kita pupuk, maka niscaya hasilnya akan kita peroleh dengan baik. Hasilnya itu bisa kita nikmati sehingga tidak lapar. Lalu dikatakan tadi, tidak dahaga lagi. Itu yang kedua. Maksudnya di sini apa? Air sudah tersedia, air teh sudah tersedia. Ya jelas kalau kita sudah tekun bekerja tadi, sudah disiplin, maka kebutuhan untuk minum air sudah ada. Tetapi tidak sekedar kebutuhan minum sehingga dahaga tidak ada. Atau katakanlah kita tidak haus lagi. Tapi firman Tuhan di sini mengatakan kalau kita sudah bekerja, bersyukur, melayani, atau memberitakan firman Tuhan, berarti kita sudah memperoleh air minum dari surga. Atau dikatakan ada kehidupan di surga. Dan yang ketiga, kita tidak lagi menderita panas terik dari matahari. Maksudnya ketika kita sudah dapat memperoleh hidup kekal atau hidup yang dinubuatkan oleh Tuhan, maka kita tidak perlu lagi memikirkan untuk berteduh, karena di sana Tuhan sudah menyediakan segalanya sehingga kita beria-ria, bersenang-senang, bergembira, dan bersuka cita.
inilah yang dinubuatkan dari firman Tuhan ini. Kita akan diberi Tuhan hikmat sehingga panas terik tidak ada lagi. Kalau di dunia ini tidak kita menderita panas terik lagi, karena apa? Kita memperoleh pengetahuan atau hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Kalau kita misalnya sudah berhikmat, memperoleh buah yang kita ambil dari pekerjaan kita yang disiplin, maka kita bisa mendirikan sesuatu bangunan untuk melindungi kita. Tetapi ini maksudnya, kalau kita sudah membekali diri dengan keteguhan iman, kedisiplinan untuk menuruti perintah Tuhan, maka hidup kekal dengan iman percaya kita akan diberikan oleh Tuhan. Maka kita akan bersuka cita, bergembira ria bersama Tuhan di surga. Bapak Ibu yang kekasih, di hari reformasi ini, mari kita senantiasa memperoleh, mengerjakan, dan juga teguh dengan iman percaya kita. Kita berdoa, bersyukur, dan bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu untuk pagi ini, di mana kami masih butuh dalam penghidupan ini, kebutuhan jasmani dan rohani. Bapa di surga, ajar dan bimbinglah kami untuk melakukan sesuatu yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami bermohon kepadamu, jika ada bibit penyakit atau penyakit yang ada di tubuh kami, tolong Tuhan sembuhkan. Bila ada tantangan, hambatan, permasalahan dalam hidup kami, Tuhanlah yang ikut campur, sehingga apapun dalam penghidupan kami ini bisa kami atasi karena ada hikmat daripada Tuhan. Bapa di surga, masih butuh kami Tuhan, berkat-berkat daripada yang Tuhan curahkan kepada kami. Curahkanlah berkat-Mu itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Senin, selamat hari reformasi. Salam kasih sayang, salam hormat dari Opung Partuko Bosi Sintua Dr. Marolo Putagal MPD dan Maria Aritonang SPD dari Perumnas Mandala Medan dengan channel YouTube Marolo Putagal. Horas, salam hormat. Terima kasih. Immanuel.